Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hai anak-anak, kembali lagi pertemuan kali ini bersama Ibu Pinky Purnamasari dalam sesi pembelajaran matematika. Anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, hal-hal yang harus kalian lakukan adalah pertama, kalian harus membaca doa sebelum mulai pembelajaran. Kedua, perhatikan instruksi yang telah Ibu buat melalui Edmodo dan grup Mapel WhatsApp. Kemudian pada sesi kali ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat. Kalian bisa lihat di buku matematika kalian halaman 43. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi persamaan kuadrat. Kalian bisa buka buku matematika kalian halaman 44. Kita harus memahami dulu apa itu persamaan kuadrat. Baik, langsung saja. Persamaan kuadrat mempunyai bentuk umum AX pangkat 2 ditambah BX plus C sama dengan 0. Ya, dengan A tidak sama dengan 0. Kenapa A-nya tidak boleh sama dengan 0? Karena jika A-nya kita ganti dengan angka 0, maka 0 dikalikan dengan X pangkat 2, maka hasilnya 0. Artinya nanti sudah tidak ada yang bervariabel X kuadrat. Makanya A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian A, B, dan C harus merupakan anggota. Ini adalah salah satu simbol matematika. Dan cara bacanya, jika ada huruf E, seperti E ini dibacanya anggota. Kemudian, jika bertemu dengan lambang R, itu dibacanya bilangan real. Artinya, A, B, dan C harus merupakan anggota bilangan real. Oke, baik anak-anak. Sekarang pertanyaannya, Bu, apakah kalau persamaan kuadrat itu harus ada tanda kuadratnya atau pangkat 2-nya? Ya, benar sekali. Yang namanya persamaan kuadrat pastinya harus terdapat lambang kuadrat atau pangkat 2. Oke, sekarang Ibu kasih contoh. Di sini ada AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, A itu disebut koefisien dari X pangkat 2. Ya, A itu disebut dengan koefisien dari X pangkat 2. B itu disebut dengan koefisien dari X. B itu disebut dengan koefisien dari X. Sedangkan C yang tidak mempunyai variabel X disebut dengan konstanta. Oke. Sekarang Ibu punya contoh. 2X pangkat 2 ditambah 3X dikurang 9 sama dengan 0. Sekarang Ibu tanya, mana yang merupakan koefisien dari X pangkat 2? Koefisien dari X pangkat 2 adalah 2. Artinya, koefisien X pangkat 2 artinya bilangan yang terletak di depan variabel X pangkat 2. Berarti bilangan 2 atau angka 2. Sekarang Ibu tanya lagi. Berapakah bilangan yang merupakan koefisien dari X? Berarti yang terletak di depannya si X atau variabel X, yaitu angka 3. Sekarang ditanya lagi, berapakah konstantanya? Perhatikan, konstanta itu adalah bilangan yang tidak memiliki variabel X atau variabel yang lainnya. Alias hanya terdiri dari bilangan, tidak mempunyai variabel, yaitu adalah min 9. Perhatikan tanda yang ada di depannya. Berarti kalau tandanya min, berarti min 9. Kalau tandanya plus, plus 9 konstantanya. Berarti bisa kita kasih lambang, A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 3, dan C-nya sama dengan negatif 9. Oke, baik anak-anak, sekarang kita masuk ke akar atau penyelesaian persamaan kuadrat. Nah, jika Ibu di sini punya bentuk persamaan kuadrat X pangkat 2,
plus bx plus c sama dengan 0, maka akar penyelesaiannya yaitu x plus p, x plus q, ya, x plus p dikalikan x plus q, di mana nanti akan didapat x1 sama dengan lawannya plus apa? Min, berarti min p, dan x2 sama dengan lawannya plus apa? Min, berarti min q. Jadi akar penyelesaiannya itu yaitu nilai x1-nya min p dan x2-nya min q. Kita lanjut ke contoh soal. Baik, kita lanjut ke contoh soal akar atau penyelesaian persamaan kuadrat. Jadi di sini Ibu punya angka x pangkat 2 ditambah 10x ditambah 24 sama dengan 0. Nah, perhatikan ya. Bilangan yang akhir atau si konstantanya itu punya syarat operasinya itu harus dikalikan. Sedangkan koefisien dari x atau yang di tengah letaknya itu operasinya harus dijumlahkan. Syaratnya nanti faktor dari kedua bilangan itu angkanya harus sama. Sekarang perhatikan. Berapa bilangan yang dikalikan hasilnya 24 dan bilangan yang dijumlahkan hasilnya 10. Kira-kira angka berapa dan angka berapa? Ya. 24 itu merupakan faktor dari 4 kali 6. Kenapa nggak dipilih 2 dikali 12? Karena alasannya 4 kali 6 itu hasilnya 24 dan 4 ditambah 6 itu hasil 10. Syaratnya adalah kedua bilangan harus bernilai sama. Udah sama-sama 4 dan 6 kan? Bedanya yang satu dikali, yang satu ditambah. Jika angkanya sudah sama, kita baru bisa mencari akar penyelesaian dari x kuadrat ditambah 10x ditambah 24. Jadi kita pecah. Berarti x ditambah bilangannya pertama plus 4, buka kurung lagi, x ditambah 6. Seperti itu. Jadi bilangannya dipecah. Lawannya plus apa? Min. Berarti x1 sama dengan min 4. Sekarang cari x2-nya dari sini. Berarti x2-nya sama dengan lawannya plus apa? Min. Jadi akar penyelesaiannya x1 sama dengan min 4 dan x2-nya sama dengan negatif